pekerjaan ya apa sih sebetulnya gini loh Mbak. Pekerjaan saya syuting sebagai action star nggak luput dari cedera ya, apalagi bersentuhan fisik yang secara langsung. Itu bisa dibilang tuh sangat biasa sih Mbak. Jadi pulang syuting, pulang kerja lebam, banyak apa biru-biru dan apa kesleo lah, salah urat dan pegel-pegel. Itu makanan istri memang pas pulang jadi minta tolong pijitin. Itu sih sangat biasa sih Mbak buat masalah cedera. Setiap itu pasti ada Kalau aja setiap namanya berbenturan pasti otomatis kan ada aja yang sakit, ada aja yang kelihatan biru. Kenapa ya? Udah nggak berasa, oh biru gitu. Pasti ada. Cuman yang fatal alhamdulillah sejauh ini sih belum ya. Oh, tadi bilang luka bakar kenapa itu Mas? Ini ada salah satu ya kecelakaan, itu balik lagi. Kita nggak bisa hindari, namanya takdir. Allah bilang saya mau hindar segala macam. Kan ada stand double, kan ada ini segala macam. Kita nggak bisa pungkirin itu Mbak. Ada kebetulan memang pas lagi syuting itu keluarga lagi pada nonton. Ada istri, ada anak, dua-duanya dia visit, dia mau nonton, boom dikamerain. Loh, ternyata pas keluar saya sendiri yang melakukannya gitu. Biasanya kan memang kalau produksi memang sih biasanya kan apa menyiapkan yang safety-nya ya. Cuman kalau saya pribadi pekerjaan yang menurut saya bisa saya lakukan sendiri. Kenapa enggak? Kalau misalkan kepuasan sendiri kan, kalau misalkan aduh bukan saya nih, jadi ada kepuasan yang nggak sesuai. Ada mobil bro. Nah ini untuk adegan apa nih sampai cedera seperti itu Mas? Adegannya ada adegan stun lah Mbak. Adegan stun. Tapi ngeganggu nggak sih Mas dengan luka-luka gitu untuk penampilan? Ngeganggu sih enggak, alhamdulillah. Proses berjalannya waktu akan pulih. Bekas itu kenang-kenangan, itu kebanggaan buat saya. Kalau misalkan ada bilang nggak dengerin gue sih, harusnya gini bro, lu bukan Tuhan yang apa orang aja ada umurnya gitu. Jadi apapun keputusan orang yang bilang lo nggak dengerin gue selamat segala macam, lu bukan Tuhan. Minimal tuh apa yang dilakukan, saya melakukan apapun semua pekerjaannya profesional dan totalitas. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu nggak 100% tapi 300% untuk apa ya, bisa dibilang bikin senang klien, lawan main, dan environment, vibes di lingkungan itu senang kan, orang pasti otomatis kan suka kerja sama kita itu. Itu kejadian kapan sih Mas Iko? Agustus deh. Agustus kemarin baru. Nah, keluarga gimana tuh ngeliat langsung kejadiannya? Nangis sih. Soalnya belum pernah yang sefatal ini sih. Cuman dibilang fatal sih ya, karena kan memang apa beda ya kalau misalkan luka lebam ataupun kesleo terus kena. Saya juga ada beberapa kayak di sini kan ada pelipis pecah. Itu kan pasti kan salah satu resiko ya, resiko yang saya kerjakan gitu. Jadi aman-aman aja. Jadi saya juga apa mau meyakinkan keluarga aman. Tenang aja. Tapi pernah Bang Iko ngelakukan check up Medical semua tubuh kan pasti selama berapa tahun lo syuting kan pasti pengen tahu gitu, ada rasa pengen tahu. Agak ngoplok sih otak jadinya, nggak bercanda. Kalau pernah dia pernah bukan tulang belakang agak sedikit sakit, jadi kayak kayak pinggang sakit gitu kan. Ini apa urat apa tulang gitu kan, ternyata cuma urat doang. Itu biasalah kalau buat masalah urat tegang ataupun salah urat geser sedikit itu nggak ada masalah. Cuman kalau buat di kayak MRI gitu kan pernah sih, cuman dilihatnya semua masih bagus, tulang pada tempatnya bro. Untungnya kepala sama kaki bisa. Kalau satu kan aneh gua. Jadi semua kalau dilihat dari secara MRI itu masih bagus-bagus aja sih. Tapi ngomong-ngomong sebagai ngomong-ngomong bicara-bicara artinya masih memiliki asuransi jiwa nggak sih, artinya kan sebagai pemain pertanyaan berat banget kan pasti rata-rata di luar negeri pun semua begitu ya. Iya, kalau buat masalah asuransi ya adalah kita megang maksudnya, tapi kalau buat masalah di Indo mungkin belum terrealisasi ya. Kalau buat masalah per badan ya di Indo kayaknya belum ada ya, maksudnya mungkin ada tapi nggak tahu ya spesifiknya seperti apa. Cuman minimal ya batuk pilek sedikit masih bisa kita handle sih bro. Kalau yang di luar apa aja asuransinya kalau yang luar? Waduh kurang tahu mbak. Enggak, yang Mas Iko sendiri di sana. Saya sendiri. Kalau asuransi pasti otomatis setiap project itu ada asuransi. Jadi apapun kendalanya, apapun yang misalkan nauzubillah min dzalik,
terjadi itu akan di cover semua sama asuransi dari pihak studio. Berarti setiap apa laga yang lu jalanin, lu tipe yang anti pakai statement nggak sih? Bukan anti ya, soalnya kan bisa dibilang lihat kebutuhan kamera mbak. Jadi memang sih kita menyesuaikan untuk stand di sana ataupun dari pihak produser ataupun studio menyesuaikan saya. Kalau misalkan masih bisa saya kerjakan, apalagi setiap proyek alhamdulillah di luar ataupun di sini ataupun di Hollywood, walaupun sudah ada tata geraknya, penanggung jawabnya, mereka menyerahkan ke saya seperti apa eksekusi nanti di lapangan. Soalnya kan di set pada latihan sama di set itu beda. Nanti kalau misalkan pas kita lagi shoot, pas nembak, sutradara kan pasti otomatis kan ada beberapa shot angle yang ekstrim, nggak mungkin mukanya kan diganti. Jadi kalau buat masalah adegan fighting, ya semua saya lakukan sendiri. Tapi kalau misalkan shotnya long shot, ada istilahnya long shot, kalau tetap kelihatan mukanya, kita nggak mungkin ganti kan gitu. Jadi sejauh ini masih aman, ya udah saya lakukan semua. Berarti tragedi ini karena nggak mau pakai stand ya? Itu kepuasan batin batin. Bang Iko, tapi Bang Iko, berapa lama nih? Ini sebulan syuting lagi. Jadi pas kejadian, boom, ledakan. Memang waktu itu sebetulnya saya ini nggak pernah saya buka di publik ya, mungkin nggak ada yang tahu. Itu aja pas kemarin ada apa? Bukan pengalaman, maksudnya apa ya, saya menjaga etiket baik gitu loh. Nggak, waduh saya kecelakaan, aduh. Yang penting selamat, project berjalan lancar dan selesai gitu kan. Ini recovery-nya sebulan lah. Jadi pas pada saat kejadian ada eksekusi operasi untuk diklet kulitnya yang kebakar itu, tapi dibersihin sama kain kasa gitu. Jadi ya sebulan tadinya kan warna muka juga berubah kan, tapi akhirnya waktu recovery lumayan alhamdulillah cepat sih Pak. Kau di sendiri gimana reaksinya waktu itu? Reaksinya Melihat kondisi seperti itu. dia sebetulnya orang yang bukan nggak peduli, gimana ya, emosinya udah nggak bisa terkontrol, cuma bisa diem dan nangis aja udah. Sampai yang saya nggak kuat sih anak sebenarnya pas banget lagi ngelihat, boom, benar-benar ngelihat pas lagi adegan itu. Jadi aduh, makanya setiap adegan, Pak jangan ya, anak yang satu yang kedua, Pak please jangan lakukan itu lagi ya Pak, yang api-api. Kayak soalnya dia trauma, dia ngeliat kejadian pada saat sesungguhnya gitu kan, pas keluar, Papa kebakaran kayak gitu. Tapi ya itu balik lagi, mungkin saya bilang sama istri kan, kalau api saya enggak deh, mungkin yang lain masih bisa gitu. Tetap nggak boleh juga.